Mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau kita belajar tadi kita sudah memberi ilustrasi dari kehidupannya Paulus. Ya. Yang pertama, agar yang terbaik itu bisa keluar dari diri kita, saya sudah jelaskan panjang lebar. Ayat-ayatnya tidak akan saya munculkan lagi. Bapak Ibu nanti bisa review lagi, melihat lagi dari materi khotbah tadi pagi, ya, tadi siang. Yakni yang pertama, kalau kita mau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita itu mengetahui, memahami, dan mengembangkan kelebihan kita. Ya, itu kudu, itu wajib, itu harus. Ya. Sebab nggak mungkin kita bisa mengeluarkan yang terbaik tanpa kita tahu apa kelebihan kita, apa yang menjadi pembeda kita dengan orang lain misalnya. Ya, karena biar bagaimanapun setiap orang itu diciptakan berbeda-beda. Ya, orang itu kalau bagi saya seperti saya bilang tadi di dalam khotbah, saya sempat menyinggung itu tiba-tiba dalam khotbah saya terbesit gitu ya, tiba-tiba dia mengingatkan. Selama ini kita menganggap bahwa apa yang Paulus kerjakan itu seolah-olah itu ya rencana Tuhan saja, seolah-olah itu Tuhan yang mau pakai Paulus semata. Tapi saya yakin di balik semua itu, meskipun saya tidak bisa sangkali karena saya dan kita semua ada seperti ini kan karena Tuhan ya. Tapi kita juga yang menentukan hidup kita ke depannya bagaimana itu diri kita juga. Kalau bagi saya, setelah saya mendalami Paulus ceritanya dan sudah sebagian dari yang saya pahami saya bagikan di minggu tadi, ya Paulus itu memahami kelebihannya sekaligus juga nanti di poin kedua Paulus memahami kekurangannya. Sehingga dengan tahu kelebihannya ini Paulus bisa tahu mana yang lebih mudah dia kerjakan. Mana yang akan membuat dia nyaman untuk mengerjakan. Mana yang akan membuat dia itu sukacita mengerjakannya. Dan kita sudah belajar tadi dalam khotbah yang saya bagikan, Paulus itu memang menikmati tidak terlalu menjadi sorotan. Ya, meskipun dampak pelayanannya itu jadi sorotan, tapi dia tuh tidak menjadi sorotan yang dilihat secara langsung oleh orang. Ya, dia melayani di satu tempat ketika tanda kutip ya. Tadi tidak saya singgung, tapi sekarang saya singgung. Ketika dia mulai populer di sebuah kota, dia mulai lagi insecure, ya, tidak nyaman dengan kekurangan dia, terus dia pergi. Ya, ya ini memang tidak disampaikan, tidak bisa kita kelihatan di Alkitab. Tapi bagi saya menafsirkan sikap another side dari Paulus, ya, dengan cara saya tadi membagikannya itu sesuatu yang tidak salah. Ya. Ya, jadi memang ada sesuatu Paulus sendiri menyadari bahwa dia punya kelemahan ya, tapi dia juga punya kelebihan. Nah, kelebihannya ya tadi dia tahu bahwa dia suka di luar, dia nggak suka jadi sorotan dan itu yang dia bawa ketika dia menjadi seorang imam, orang Farisi ya, mestinya sangat seperti saya bilang, mestinya dia sangat mudah untuk masuk dalam kelompok imam-imam di Bait Allah. Paling tidak nanti ketika imam-imam generasi di atasnya sudah turun, sudah tua, sudah sepuh, kemudian generasi dia itu naik, ya Paulus dengan mudah akan menjadi imam-imam kepala di dalam Bait Allah. Karena tadi latar belakang yang dia sampaikan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tapi itu tidak dia kerjakan, dia lebih senang bermain di luar gitu ya. Dia suka menangkapi orang Kristen, dia suka menganiaya orang Kristen yang dia anggap itu menjadi penyesat agama lamanya Judaism ya. Dia suka itu seperti itu ya. Karena dengan seperti itu ya dia bisa mengontrol hidupnya sekaligus juga dia tidak terlalu tampak di masyarakat Yahudi saat itu. Orang cuma kenal namanya, tapi ketika orang coba cari tahu di mana dia, di Bait Allah, siapa yang namanya si Saulus itu? Orang tidak menemukan karena dia selalu keluar gitu ya, selalu jalan di luar kota Yerusalem untuk menangkapi orang-orang Kristen, memimpin masa paling keras di dalam partai Farisi ini. Nah, jadi kita memang harus tahu kelebihan kita masing-masing ya. Maka temukan kelebihanmu dan kembangkan itu sangat penting ya.
Jujur tentunya ketika mau tahu kelebihan kita apa, ya kita jujur. Ini maka ilustrasinya ada anak yang sedang ngaca. Ya, saya selalu pakai bahasa bercermin, bercermin, bercermin. Kalau kita jujur sama diri kita sendiri, itu akan mempermudah hidup kita ke depannya. Tapi kalau tentang diri kita sendiri aja kita nggak bisa jujur, ya, kita misalnya hidungnya bengkok, kita bilang hidungku bagus, mata kita belok satunya sipit, kita bilang nggak, mata saya proporsional, ya. Hidung kita lubangnya ke atas, kita bilang hidung kita bagus, itu tentu sesuatu yang tidak jujur, ya. Tapi ketika kita jujur, oh iya ya, saya ada kerutan udah banyak ya. Oh iya ya, mata saya kok tidak terlalu proporsional ya. Oh kalau saya senyum kok senyum saya kurang menarik ya. Ketika kita mulai jujur ya, menganalisa diri kita, maka kita akan temu itu kelebihan kita apa. Ya, kekurangan kita juga akan kita temukan. Nah, saat ini kita bicara soal kelebihan, maka jujurlah dalam menilai diri sendiri. Menilai kapasitas kita, menilai kemampuan kita, menilai kapabilitas kita, sehingga saya kalau ngerjain ini saya nyaman nggak ya, saya kalau lakuin ini saya menikmati nggak ya. Jangan jadi orang yang tidak tahu kelebihan kita, sehingga ketika kita mengerjakan yang tampaknya kita baik dan tampaknya orang lain baik untuk kita lakukan, tapi kita sebenarnya melakukannya dengan aras-arasan atau setengah hati, ya, tidak sungguh-sungguh. Dan sesuatu yang dikerjakan tidak sungguh-sungguh itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu dalam pengalaman saya, dan banyak quote-quote yang mengatakan begitu. Bahkan di Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, kalau kita saja ketika mengerjakan itu tuh tidak dengan sungguh-sungguh, hanya dengan setengah hati. Kenapa? Karena kita tidak suka mengerjakan itu. Kita tidak menikmati pekerjaan itu. Kita tidak menikmati pelayanan itu. Ya, kalau kita tidak menikmati pelayanan itu, ya maka tentu saja kita tidak akan bahagia. Saya pernah bersaksi kan, saya sebenarnya kalau mau fokus pada bidang okultisme, mungkin saya orang akan mengenal saya sebagai hamba Tuhan yang memang punya kelebihan karunia di bidang itu. Jujur kalau mau saya menilai diri saya saat itu, saya punya juga kemampuan melakukan pelayanan okultisme itu, karena dalam beberapa pengalaman saya mendoakan orang sendiri ya, bukan dengan tim atau bukan dengan gereja pendeta-pendeta yang di belakang saya di masa lalu saya, bukan, saya sendiri. Saya melayani orang itu tumpangi tangan, orang itu langsung memang kalau sedang kerasukan setan ya, itu bisa menggelepar-gelepar ya, bisa manifestasi. Itu bukan sekali dua kali. Dulu saya berkantor di Duta Merlin ya, di STT gitu ya. Itu hampir setiap hari, kalau agak terlalu lebay setiap hari, seminggu sekali, seminggu dua kali itu pasti ada orang yang datang ke kantor saya, bukan untuk interview mau masuk STT, bukan mahasiswa saya yang menjumpai saya di kantor saya, tapi mereka ingin konseling karena tahu saya ada di Duta Merlin, selalu setiap hari ngantor di sana, maka mereka datang. Dan biasanya kita lakukan pelayanan konseling itu di ruang kelas ya. Dan kalau pagi sampai siang itu belum ada kelas, karena kelas kami kelas malam. Maka itulah yang kami pakai, saya yang pakai. Dan dalam pengalaman saya melayani orang-orang ini, banyak yang mengalami kelepasan. Tapi saya tidak menyukai pelayanan itu. Saya tidak mau, nggak nyaman saja. Meskipun saya bahagia ketika orang yang saya layani itu terlepaskan, terus muka yang suntuk ketika ketemu saya, pas pulang mukanya sudah bersuka cita, terus saya mendapatkan informasi kemudian hari, beberapa bulan berikutnya, mereka bersaksi, mereka sudah hidup yang lebih baik lagi. Ada orang yang datang ke saya dari Bogor, ya di atas ya tidak di atas tidak, hanya punya uang 100.000, sampai di Duta Merlin mereka pakai sisanya untuk minum, ketemu saya nggak punya uang lagi, kemudian saya bekali dia uang untuk bisa kembali ke Bogor, dan dalam beberapa bulan, ya kurang lebih 3-4 bulan, mereka berkata, Pak, saya punya bisnis. Ya, dan akhirnya dia bisa beli rumah, dia akhirnya bisa bahagia, punya anak buah, itu dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga orang ini memang, kalau saya telepon, andai kata saya mau telepon, orang ini pasti akan bantu saya, karena dia selalu berkata, Pak, saya punya hutang budi sama Bapak. Artinya, pelayanan saya itu memberkati orang. Tapi saya nggak nyaman di situ. Saya tidak sejahtera di situ. Entah kenapa, ya. Karena bagi saya melayani seperti ini itu bukan saya banget gitu, ya. Maka ya menyadari itu ya saya tinggalkan. Maka ketika ada The Way muncul, saya tidak mengambil porsi besar dalam pelayanan itu.
Ya, saya lebih senang mengajar. Nah, kalau mengajar itu meskipun ya kalau mau ngomongin soal popularitas ya jauhlah di bawah pendeta-pendeta yang bergerak dalam bidang okultisme misalnya. Pengajar itu kalau dalam konsep saya dulu kan hanya dosen yang mengajar 20 mahasiswa paling banyak, 30-an kurang lebih paling banyak ya, belasan rata-rata. Ya hanya mereka saja dan itu ketemunya kalau pas mata kuliah saja. Ya, tapi saya menikmati itu. Dan kalau mau ngomongin misalnya soal materi, melayani sebagai dosen itu apa namanya apresiasi gereja atau orang Kristen itu jauh lebih kecil daripada apresiasi orang Kristen atau gereja kepada seorang pengkhotbah, sangat kecil. Bahkan kalau boleh jujur dibandingkan WL worship leader yang cuma nyanyi setengah jam saja gitu ya, apresiasi kepada dosen yang bisa mengajar sekali pertemuan tuh 3 jam itu nggak ada apa-apanya, sudah kecil sekali. Tapi saya menikmati. Ya, saya menikmati ambil peran di situ karena memang itu kelebihan saya. Jadi Bapak Ibu harus tahu siapa atau bagaimana saudara, tahu kelebihanmu dan dimulai dengan jujur menilai diri sendiri. Kemudian langkah berikutnya ya tentu konfirmasi dari orang. Ya, seperti saya singgung dalam khotbah saya tadi, tanya kepada orang yang bisa kita percayai tentang bagaimana kita. Makanya ketika awal-awal dulu saya merasa saya punya karunia mengajar, saya selalu setelah kelas selesai, saya kasih pertanyaan random begitu tentang bagaimana respon mereka terhadap saya tanpa mereka menyebutkan siapa nama mereka. Jadi mereka boleh jujur mengatakan bagaimana saya mengajar, apa yang mereka dapatkan, sampai nggak materinya, kurang lebih begitu. Dan dari semua yang saya dapatkan, tidak ada satupun yang bernada negatif atau bertensi negatif, padahal tidak pakai nama. Ya, jadi saya anggap ya mereka semua diberkati. Itu artinya konfirmasi bahwa apa yang saya sukai jadi berkat buat orang lain. Dan kemudian juga yang ketiga ya ada banyak tes-tes ya. Kalau dalam dunia pelayanan ada tes bakat, tes pelayanan, tes karunia begitu ya. Sehingga dengan tes-tes itu yang memang sudah diformulasikan khusus kita tahu ya apa sebenarnya karunia utama kita, kelebihan kita apa. Kalau kita jujur mengerjakan tes itu, maka hasilnya juga akan jujur. Seingat saya ketika kita dulu family gathering di daerah Puncak gitu ya, saya pernah itu entah yang pertama atau yang kedua kita bikin tes karunia itu ya. Dengan itu saya percaya semua yang mengikuti tahu mestinya apa kelebihan dia. Kalau dijawabnya jujur ya, sebab kalau jawabnya nggak jujur ya akhirnya hasilnya juga nggak jujur. Nah selalu dimulai dengan kejujuran. Dengan 3 variabel ini, kalau kita kerjakan, saya percaya semua kita akan menemukan baik itu kelebihan maupun kekurangan kita. Jadi langkah pertama agar bisa mengeluarkan yang terbaik, kita temukan kelebihan dan mengembangkan kelebihan kita itu. Yang berikutnya, temukan apa itu kelemahan. Kelemahan kita setelah kita tadi melakukan 3 variabel tadi pasti akan ketemu. Seperti kalau kita melakukan tes bakat, kita akan ketemu itu semua bakat-bakat yang ada itu ada poin-poin nilainya. Poin yang terbesar itu berarti adalah kelebihan kita dan poin yang terkecil itu adalah kelemahan kita. Poin yang tertinggi itu berarti karunia yang kemungkinan besar Tuhan berikan kepada kita dan poin terkecil itu adalah karunia yang jangan-jangan memang tidak kita miliki. Dengan informasi seperti itu, dengan kita jujur terhadap diri kita sendiri, meminta konfirmasi orang, iya, lu kalau ngajar nggak enak, iya, lu kalau konselingin tuh malah bikin gue senewen, iya, kalau lo doain gue kok malah gue nggak sejahtera. Nah, dengan itu berarti kita bukan punya karunia yang kita lakukan tadi. Maka kita harus cari yang lainnya. Tapi dengan mengetahui kelemahan kita, paling tidak kita punya barometer, kita punya ukuran bahwa kita tidak boleh terlalu jauh melangkah di sini. Karena kalau kita melangkah di sini, maka kita tidak akan merasa nyaman dan kita tidak akan merasa damai sejahtera. Kalau tidak nyaman dan tidak damai sejahtera, melakukan apapun tidak bisa seperti untuk Tuhan. Maka ketahuilah kelemahanmu itu. Dengan mengetahui kelemahan kita, maka kita bisa menyusun strategi untuk merebut masa depan yang lebih tepat. Seperti Paulus tadi. Kurang jelas apa saya menjelaskan soal Paulus dalam ibadah minggu tadi. Paulus itu punya duri dalam daging. Duri dalam daging itu bisa saja adalah sakit. Dan sakitnya bukan sakit yang di dalam, tapi sakit yang di luar. Artinya tampilan fisiknya Paulus, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang bahwa Paulus itu sakit. Dari ayat-ayat yang saya singkapkan tadi, kurang jelas apa, bahwa sakitnya itu mata. Sampai-sampai ada jemaat yang berkata, kalau boleh, mungkin kalian akan memberikan mencungkil matamu untukku. Dan dengan tanganku sendiri, aku menulis huruf-huruf yang besar-besar. Itu berarti memang ada masalah di matanya Paulus. Sehingga makanya nggak heran kalau kita membaca surat-suratnya Paulus seringkali menulis surat dengan bantuan dari seorang juru tulis.
entah itu Titus, entah itu Markus, ya, entah itu Lukas. Seringkali Paulus mengatakan ada orang ini bersamaku. Itu menandakan bahwa ketika dia nulis surat, ya jangan-jangan orang ini yang menuliskannya. Ya. Jadi Paulus memang punya sakit, dan dengan sakit itu yang menimbulkan akhirnya dia insecure tadi. Ya, itu tafsiran saya memang. Bisa salah, tapi saya dengan tafsiran tadi saya sangat yakin. Ya. Dan karena mata yang bermasalah, dia insecure, dia tidak nyaman dengan dirinya dia, sehingga Paulus bersaksi, memang aku tidak kalian bahkan bisa merasakan aku tuh tidak cakap kalau ngomong, kalau mengajar secara langsung. Aku bahkan tidak berani bertemu muka dengan kamu secara langsung. Itu kata-kata Paulus yang ayat-ayatnya sudah saya singkapkan tadi. Itu mengindikasikan bahwa memang Paulus tidak nyaman dilihat, diperhatikan orang. Karena orang yang punya cacat, orang yang punya masalah fisik itu ketika orang melihat dirinya, maka dia bisa berpikir, orang ini bukan dengerin ajaran gue, orang ini bukan dengerin perkataan gue, orang ini lagi melihat kelemahan saya. Biasanya begitu ya. Makanya kalau di sini ada yang pernah merasa jerawatan, tidak berjerawat, tidak punya penyakit jerawatan, tapi jerawatnya satu gitu. Coba kalau ada jerawat satu besar gitu, zaman kita SMP, SMA, kuliah dulu, terus kalau kita ngobrol sama orang, ya, kita pasti ngelihat kalau orang lain lawan omong kita tuh menatap kita, ya kita langsung mikir, wah dia lagi ngeliat jerawat gue, terus kita tutupin gimana, dan pokoknya dengan angle-angle gimana supaya kita tutupin. Itu karena kita merasa insecure dengan jerawat itu. Padahal bisa saja lawan bicara kita bukan lagi melihatin jerawat kita. Memang pasti kalau dia niat kita, kelihatan tuh jerawat, tapi sedang menatap mata kita. Karena mungkin dia diajar sama orang tuanya kalau komunikasi itu lihat mata. Tapi karena kita punya masalah jerawat ini, maka kita berpikir dia sedang memperhatikan jerawat kita yang memang besar dan hampir meledak itu nanahnya gitu, saudara ya. Jadi kita harus tahu kelemahan kita. Nah, dengan tahu kelemahannya, Paulus akhirnya bisa tahu bagaimana solusinya. Dengan kredibilitas dia sebagai murid Gamaliel, orang Farisi dan bla 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 itu, dia memilih untuk tidak stay di Bait Allah. Seperti saya bilang berulang-ulang, kalau dia stay di Bait Allah, dia akan dengan mudah menjadi imam kepala ketika generasinya naik ke atas. Ketika generasi yang di atas sudah turun. Kan begitu logikanya. Tapi tidak, dia lebih sering keluar, dia lebih sering mengerjakan pekerjaan lapangan, dan bahkan ketika dia bertobat pun, dia juga menjadi rasul yang paling sering. Saya berani yakin, paling nggak kalau ukurannya Alkitab ya, dia adalah rasul yang paling sering dan paling jauh melalang buana. Karena kalau dalam perjalanan misi yang pertama saja dia muter ke Asia Kecil, terus balik ke Siprus, kembali lagi ke Yerusalem, balik lagi ke Antioquia. Perjalanan kedua dia memutari lagi kota-kota itu, kembali ke Yerusalem. Begitu pula yang ketiga, dia muterin sampai bahkan akhirnya ke Eropa yang terakhir itu. Nah, saudara, jadi Paulus akhirnya menjadi rasul yang luar biasa di mata semua orang percaya. Kita menganggapnya, mengaguminya dengan luar biasa. Padahal yang kita kagumi itu jangan-jangan ya, itu tidak direncanakan oleh Paulus. Dia melakukan semua yang kita kagumi itu karena tanda kutip ya. Sekali lagi ini tafsiran saya, tanda kutip. Dia melarikan diri dari insecure-nya dia itu. Tapi justru dengan dia melakukan hal itu, pelayanannya jadi efektif, dan bahkan punya rekam jejak yang sampai sekarang kita yang hidup 2000 tahun kemudian masih bisa mengenali sepak terjang Rasul Paulus, paling tidak lebih tajam, lebih dalam, lebih lengkap daripada rasul-rasul yang lain. Nah, untuk itu makanya kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain. Seperti saya bilang, kita nggak bisa berkata Rasul Paulus lebih hebat daripada Rasul Matias, rasul yang dipilih untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot itu. Kita nggak bisa bilang begitu. Karena pada faktanya, Paulus tidak mati martir, tapi Matias mati martir. Itu kata tradisi gereja. Jadi yang kita bisa pelajari dari hari ini, saudara, bahwa kita memang harus mengenali diri kita. Makanya firman Tuhan nggak heran mengatakan, kalau kau mau mengasihi aku, kasihilah dirimu sendiri. Dengan kita bisa mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi musuh kita, dan kita akan bisa lebih mengasihi Tuhan. Maka mulailah dengan mengenali yang terbaik yang ada dalam diri saudara, dan mulailah juga mengetahui apa kelemahan saudara. Sebab manusia itu nggak ada yang sempurna, manusia itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Dan masing-masing kita kalau sudah tahu benar-benar apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan kita mulai kompilasi, kita mulai petakan, kita mulai di breakdown gitu ya, sehingga kita bisa menyusun nanti, gue mau kemana, apa langkah saya ke depannya.
Kalau ngomongin pelayanan, pelayanan apa yang akan membuatku bisa mengerjakannya tanpa tekanan batin, tanpa merasa merasa diperhatikan. Pokoknya aku melayani itu bisa nikmat saja, bisa bahagia saja. Dan kalau mau jujur itu yang saya lakukan sekarang ini dan saya merasakan. Saya sekarang nggak peduli sama viewer, saudara. Ya, materi saya di Living in Wisdom, materi saya di Deep Talk Inovasi, itu kalau mau cuma 100 yang nonton, mau cuma berapa puluh yang nonton, sama kalau udah menembus angka 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu nggak ada pembedanya. Dulu di awal-awal memang ada rasa seperti itu, kok saya sudah maksimal, tapi kok yang nonton cuma segini ya. Tapi belakangan ini ketika saya akhirnya menyadari bahwa ini emang yang gue suka gitu ya, saya mengerjakannya bukan buat orang lain. Jadi jangan punya pikiran, ini saya jujur aja, kalau orang lain mungkin berpikir, ih Pase ini buat program-program ini buat kita loh, ya, buat supaya kita bisa mengerti Tuhan yang diimani Pase. Saya nggak lakukan itu buat saudara, saya melakukan untuk diri saya sendiri, karena saya menikmati. Dan di atas segalanya akhirnya saya melakukan itu untuk Tuhan juga. Jadi soal apresiasi kah di mata manusia tentang apa yang saya kerjakan, itu menjadi hanya sekedar bonus saja. Dapat puji Tuhan, nggak dapat juga nggak apa-apa. Karena saya melakukan itu memang untuk kepuasan diri. Nah, inilah yang harus didapati oleh semua kita. Kalau kita mau mengeluarkan yang terbaik, maka yang kita kerjakan itu memang tujuannya untuk kita. Agar kita itu bisa puas diri, agar kita itu bisa bahagia, agar kita itu bisa merasa bahwa kita sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa tekanan. Ya, melayani tanpa tekanan, bekerja tanpa tekanan, berbisnis tanpa tekanan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu mestinya bisa kita kerjakan semuanya. Kalau kita benar-benar mau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Dan semua kita punya bakat, semua kita punya karunia, semua kita punya panggilan yang berbeda satu dengan lainnya. Maka temukan itu. Ya. Dan saya percaya kok, Paulus bisa melakukan itu. Ya, dampak pelayanan luar biasa sekarang ini. Kalau saya nggak singkapin ini, saudara pasti mengatakan Paulus itu luar biasa dahsyat diurapi Tuhan. Padahal sebenarnya kalau saya sekarang ini melihat Paulus itu cerdiknya minta ampun. Cerdik seperti ular itu penting. Dia tahu kelemahannya apa. Dia tidak mau ya menjadi orang yang terkungkung atau terpenjara dengan kelemahannya itu sehingga dia tidak bisa mengeluarkan yang terbaik. Justru karena dia tahu kelemahannya apa, dia dapat solusi bagaimana dia bisa mengeluarkan yang terbaik tanpa orang lain akhirnya memperhatikan kelemahannya. Dengan dia berpindah-pindah, dengan dia lebih mengembalakan secara korespondensi, dengan dia selalu mobile begitu, maka tidak ada orang yang memperhatikan dengan spesifik kelemahan dia apa. Kalau dia mengunjungi satu tempat hanya sebulan, hanya setahun, tidak sampai bertahun-tahun, maka orang itu ketika ditinggalkan Paulus nggak ingat lagi Paulus punya cacat mata. Yang diingat apa? Oh, kami dulu bertobat karena rasul itu. Dan ini suratnya, meskipun kami sudah tinggalkan, beliau masih mengajarkan kita dengan surat menyurat, dengan korespondensi. Maka akhirnya, perjanjian baru, memang tidak ada yang mencatat apa yang disebut dengan kelemahannya Paulus. Pertanyaan saya, apakah Petrus tidak tahu cacatnya matanya Paulus? Petrus pernah bertemu dengan Paulus. Bagaimana dengan Barnabas? Bagaimana dengan Markus? Bagaimana dengan rasul-rasul yang lain? Yohanes paling tidak. Karena ya Paulus pernah berkata ketika dia di Yerusalem untuk pertama kalinya bertemu rasul-rasul Kefas, Petrus yang ditemui. Juga dia katakan Yohanes ada di situ dan Yakobus pun ada di situ. Rasul-rasul ternama di dalam gereja mula-mula. Yakobus di sini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus ya, bukan Yakobus rasul. Karena Yakobus rasul sudah mati martir pertama ya di sekitar tahun 30 sekian ya, tahun 40-an paling tua Yakobus itu adalah rasul pertama yang mati. Tapi mereka yang notabene Petrus punya surat, Yohanes punya Injil, punya surat Yohanes juga, punya Wahyu, Yakobus juga punya surat, itu sama sekali tidak pernah menceritakan negatifnya tentang Paulus. Kenapa? Karena yang mereka ingat, yang teringat oleh mereka, kalau mereka mau mengingat soal Paulus, kalau mereka mau curhat sama orang lain tentang Paulus, yang diingat bahwa orang ini memang dulunya adalah pembunuh orang Kristen, tapi sekarang menjadi bagian dari rasul-rasul, teman sepelayanan kami, rekan sekerja kami. Paulus nggak diingat tentang cacatnya itu. Akhirnya dia yang diingat adalah kelebihannya. Dia mati, harum wanginya. Seperti saya bilang tadi dalam khotbah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Paulus mati, nggak diingat lagi cacatnya dia apa. Semata-mata kita orang Kristen mengaguminya dengan luar biasa.
Jadi temukan kekuranganmu dan siasati agar tidak nampak lagi. Apa yang tidak kamu suka, kamu lakukan. Itu harus tahu. Ya, apa yang membuatmu tidak nyaman, itu kau harus tahu. Apa yang membuatmu tidak percaya diri, itu kau harus tahu. Saya sudah bilang tadi, kalau ngomongin saya nggak suka keluar rumah. Makanya saya tipe penggembalaan saya nggak seperti gembala-gembala yang normal lainnya. Gembala-gembala yang normal lainnya itu sering mengunjungi rumah-rumah orang. Saya itu nyaris malah nggak pernah gitu ya. Ya hanya sekali-kali, itu pun kalau misalnya ada masalah di keluarga itu, misalnya sakit kah, atau butuh konseling kah, maka saya datang. Tapi kalau saya lihat nyaman, bahkan seingat saya belum sama sekali mengunjungi rumahnya Pak Prana. Ya, kalau Foni pernah datang ya karena ikut mobil atau apa momennya itu nganterin Foni ke rumahnya ya. Atau doain rumahnya karena rumahnya dulu diminta oleh Henry Pase pindah rumah, datang dong, itu momennya itu. Tapi berikutnya saya nggak pernah secara pribadi datang lagi ke rumahnya Foni ya. Kenapa begitu? Ya karena memang saya tidak nyaman gitu. Saya bukan orang yang senang atau bahagia datang ke rumah orang ya, mengunjungi orang, itu bukan saya. Sama sebaliknya, saya juga agak tidak begitu, maafkan saya, ini anehnya saya juga tidak begitu suka gitu terima tamu gitu ya. Makanya saya nggak pernah open house segala macam, enggak lah ya. Pokoknya kita yang penting tahu sama tahu, saling mendoakan, itu sudah menjadi bahagia. Cara pengembalaan saya aneh memang. Saya tidak seperti gembala-gembala lainnya. Tapi karena saya tahu itu kelemahan saya. Dan karena kelemahan saya itu, saya tidak mau di sana, ya, saya tidak mau bergulat di sana, sebab kalau saya memaksakan diri mengunjungi rumahnya Pak Prana, habis itu Henry, habis itu rumahnya Amos, habis itu rumahnya Pak Lesmana, terus muter lagi, itu tekanan buat saya dan akhirnya pelayanan saya nggak akan berdampak bahagia, ya. Yang dikunjungi juga tidak merasa bahwa saya mengunjungi dengan tulus, dan saya tidak mau itu. Saya mendingan sadar kelemahan saya ini apa, saya tidak lakukan, tapi saya substitusi. Saya tahu kelebihan saya apa, maka saya mengajar. Jadi itu menjadi magnet mungkin yang membuat beberapa rekan itu bisa terus stay bersama dengan saya. Karena saya mengajar dengan all out, dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah sembunyikan apapun dari apa yang saya tahu. Kalau bagi saya nggak ada rahasia, bahkan rahasia mengenai hal-hal yang baru soal siapa kita aja, dalam beberapa bulan setelah saya mendapatkannya, saya langsung bagikan kepada saudara dalam khotbah sepanjang bulan Mei dan Juni kemarin. Ya, jadi saya orang yang memang seperti itu. Nah, kenapa? Ya karena saya tahu kelebihan saya dan kekurangan saya apa. Jadi ini harus saudara tahu juga. Kalau saudara saya bilang tadi dalam khotbah nggak suka bisnis, nggak suka jualan, ya jangan jualan. Kalau saudara nggak suka kerja di kantor, nggak suka disuruh-suruh orang, ya jangan kerja sama orang. Kalau saudara sukanya di dalam kantor nyaman pakai dasi, maka ya jangan bermimpi punya usaha. Ya, karena kalau orang punya usaha, ya bisa punya warung, punya toko, nggak mungkin buka toko dan buka warung pakai dasi. Maka kerjalah di bank, maka kuliahlah ekonomi atau bisnis atau apa, sehingga ketika lulus dengan sertifikasi itu kita bisa kerja di kantoran. Jadi kita pasti akan tahu akhirnya apa yang kita sukai kalau kita juga mengetahui kelemahan kita. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh semuanya. Rasul Paulus melakukan semua yang saya paparkan tadi lebih jelas dalam khotbah tadi. Ia suka tugas luar, maka ia suka menginjili beberapa tempat dalam kurun waktu yang pendek dengan sukacita, padahal itu melelahkan loh. Ia berpengetahuan Alkitab cukup dalam, maka ia suka mengajar. Ia sadar bahwa di kalangan Yahudi dia akan dihormati, maka ketika ia pergi menginjil yang dicari adalah komunitas Yahudi, bukan orang asing, bukan orang kafir, bukan orang Yunani. Paulus sangat tahu kelebihan dia apa. Paulus juga sangat tahu kekurangan dia apa. Dan itu dia combine sedemikian rupa, dia kemas sedemikian rupa, sehingga yang dilihat orang, yang dipertontonkan kepada orang, dan yang diamati orang adalah sesuatu yang terbaik yang keluar dari diri Paulus. Rasul Paulus sadar kelemahannya. Ia sadar tampilannya tidak menarik, maka ia tidak pernah lama tinggal di satu tempat. Ia sadar komunikasi verbalnya tidak baik, karena mungkin tadi minder, insecure tadi. Jadi dia selalu minder kalau ngomong sama orang, itu terbiasa, terbawa akhirnya. Meskipun pengetahuan Alkitabnya luar biasa, tapi kalau ngomong, dia nggak jago. Dia yang bersaksi sendiri. Dan ada juga jemaat yang bersaksi. Tapi dia berkata, aku sebenarnya ngajar sama aja ketika aku verbal maupun tertulis. Tapi orang melihat berbeda. Dia sadar komunikasi verbalnya nggak baik, maka ia memilih menekankan pengajaran atau mengajar lewat korespondensi, lewat surat menyurat. Ia sadar bahwa masa lalunya jahat terhadap orang Kristen, maka ia selalu mengatakan bahwa dirinya rasul yang paling hina di antara yang lain. Itulah Paulus. Kita selalu mengagumi Paulus berkata, aku selalu menganggap sampah yang masa lalu itu. Aku seolah-olah nggak mendapatkan apa-apa. Itu sebenarnya karena Paulus menyadari bahwa kalau dia menonjolkan diri, dia akan ditembak oleh banyak orang Kristen.
Iya, sekarang lo hebat, tapi dulu lo yang ngebunuh kita. Nah, dia nggak mau lakukan itu. Maka dia selalu mengatakan dalam bahasa suratnya kepada banyak jemaat yang dia layani, aku ini orang yang paling hina, aku ini bukan apa-apa, hidupku bukan aku lagi. Nah, kita mengerti, memang dia ingin mengajarkan orang agar all out sama Tuhan. Tapi di balik semua kalimat-kalimat pengajarannya itu, ada masa lalu yang memang tidak bisa dia banggakan. Maka dia selalu berkata, aku ini paling hina di antara rasul-rasul yang lain. Aku mungkin rasul, tapi aku rasul yang paling hina. Sesuatu yang dia sadari ketika dia mengucapkan itu. Karena semua kesadaran penuh dari Rasul Paulus tadi, maka pelayanan jadi efektif yang pertama. Semua yang dilakukan dengan sukacita meski sering nyawa taruhannya. Semua yang dilakukan Paulus tuh sukacita. Dia lakukan sukacita. Bahkan ketika dia Efesus sudah hampir dibunuh, dia bisa keluar Efesus hidup-hidup, dia masih mau ke Efesus lagi. Ya, padahal ada taruhan nyawa di situ. Karena dia melakukan dengan sukacita. Kalau orang melakukan dengan sukacita, mati pun dia akan bahagia. Yang ketiga, ia jadi rasul yang paling berpengaruh karena mengunjungi banyak tempat. Ya, dari wilayah Syria itu Palestina, Israel, sampai wilayah Asia kecil, wilayah Turki, sampai wilayah ke Eropa, Makedonia, Korintus, sampai ke Roma. Paulus menjadi orang yang sangat dihormati oleh gereja-gereja yang ada di situ. Yang keempat, banyak gereja yang lahir dan berkembang karena pengaruh langsung Paulus. Yang kelima, surat-surat pastoralnya menjadi pembeda dengan rasul lainnya. Karena kelemahan dan kelebihannya itu, kita lebih banyak tahu cerita soal Paulus, pengajaran Paulus, karena surat-suratnya yang tertinggal sampai 2000 tahun setelah dia mati. Di Alkitab kita tentunya. Dan yang terakhir, kita yang hidup 2000 tahun setelahnya sangat dipengaruhi oleh iman dan pengajaran Paulus. Seperti saya bilang berkali-kali, andai kata semua suratnya Paulus, tulisannya Paulus itu dirobek dari Alkitab kita, mungkin kita tetap bisa menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi saya berani aku yakin, pemahaman kita akan Kristus akan jauh berkurang daripada kalau kita membaca tentang tulisan-tulisan Paulus tentang Yesus. Jadi kita utang budi sama rasul ini. Kita utang budi pada rasul yang sebenarnya mengerjakan semua yang dia kerjakan dulu itu. Karena dia sadar dia punya kelemahan. Keren ya saudara ya. Semoga semuanya diberkati, maka jadilah yang terbaik. The best of the best dalam bidangmu masing-masing. Dalam panggilan pelayanan kita masing-masing. Ya, setiap kita berkali-kali saya bilang panggilan kita berbeda, maka do the best lah di situ. Ya, jangan serobot pekerjaan orang, jangan serobot bisnis orang, jangan serobot juga pelayanan orang. Ya, saya sudah mencoba melakukannya dengan tidak pernah merebut jemaat orang. Kalau saya mau merebut jemaat orang, saya mudah sekali, saudara. Ya, di Serpong ini ada paling tidak beberapa gereja yang sering atau dekat dengan saya, dan saya selalu diundang, tapi saya menahan diri. Ya. Ada beberapa gereja di luar Serpong yang juga terus mengundang saya, tapi saya menahan diri ketika saya melihat saya sudah setahun diundang di sini, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun. Saya bilang, oke, saya sudah stop di situ. Ya, meskipun apresiasi mereka luar biasa bagus bagi saya, tapi bagi saya sudah, ya, saya sudah cukup. Apalagi kalau ada gereja itu sudah saya ajar para pelayannya untuk berkhotbah. Saya tidak mau terima lagi undangan di situ. Ada satu gereja di di daerah Tomang, sekarang ini gerejanya di daerah Roxy, yang dulu hampir setiap tahun 4 kali 5 kali saya ke sana, ya. Tapi setelah beberapa tahun saya akhirnya bilang sama gembalanya, bro, ya ini punya banyak pekerja senior, kenapa nggak mereka yang suruh khotbah supaya doktrinnya sama dari lo, bro, gitu. Saya bilang, ya mereka belum sekolah dan mereka nggak ada waktu untuk sekolah pengkhotbah begitu. Ya udah, nanti gua ajarin. Saya ajarin mereka. Setelah saya ajarin, saya tes khotbah mereka, udah cukup bagus. Saya kasih kayak surat-surat, ini yang oke, ini yang masih butuh waktu lagi, ini yang kurang, kepada gembalanya tertentu. Ya, maksud saya kepada gembalanya saya kasih ini loh yang boleh bisa maju duluan, ini yang nanti mungkin diuji oleh waktu dulu, ini yang nanti butuh pendampingan lebih lagi baru dikasih kesempatan mimbar. Dan ketika saya setahun kemudian, saya bilang ketika diundang lagi untuk tahun berikutnya, saya bilang, sudahlah ya, kasih kesempatan sama pejabat-pejabat gereja lo untuk naik, untuk menjadi berkat. Kalau nggak dipercaya kapan lagi? Ya, jadi kalau mau ya, dengan saya yang sering di sana, kan saya tinggal colek aja itu jemaat yang japri-japri saya, jemaat orang ya, jemaat gereja lain yang japri-japri saya. Ada nggak? Ada lah ya. Saya tinggal undang, ya udahlah, kalau mau di the way aja, toh deket ini kok gitu ya. Udah sama-sama kita aja, tapi seumur-umur ya tidak ada satupun orang
dari jemaat lain yang saya ajak ke The Way. Kalau ada jemaat lain yang datang ke The Way, itu karena mereka yang mau, dan saya tahu mereka memang sudah pindah dari gereja itu. Ya, kalau boleh mencari saksinya, ya, tanya sama Amos, tanya sama Esther. Ketika akhirnya mereka japri saya pertama kali, Pase mau ketemu, terus kita ngobrol, saya masih ingat di Jeko-nya, di Villa Melati sama Esther ceritakan semuanya. Saya bilang, ya udah saya damaikan yuk dengan gereja lamanya. Ya. Dan saya ketika diundang gereja lamanya, saya bilang, mau nggak gue pertemukan dengan Esther? Ya. Karena bagi saya Esther dan Amos itu potensi. Ya. Pelayanannya bisa multitasking dia. Ya. Tapi saya bilang, ketika mereka tidak bisa menemukan lagi jalan keluarnya, daripada Esther nanti ke masjid kan, Amos nanti malah ngamen di pinggir jalan kan gitu kan, karena menyalurkan main musiknya, ya sudahlah, yuk ke The Way. Tapi setelah semuanya beres, ya boleh dicek sama Amos, boleh dicek sama Esther. Saya tidak langsung terima mereka langsung, oke langsung, enggak, kembali dulu lah, ya berbaikan, berdamai dulu, ya. Tapi karena situasinya tidak baik saat itu untuk dua pihak, akhirnya ya Esther dan Amos bersama dengan saya. Tentu saya bilang loh, saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya ngomong ketika saya diundang di gereja lamanya Esther dan Amos sama Esther sekarang di tempat saya ya, karena kan tidak bisa lagi di sini ya. Kebetulan saya kenal dan saya akhirnya menerima mereka, mengajak mereka untuk bekerja sama. Oh ya nggak apa-apa Pak Pendeta, ya malah senang kalau nanti Amos sama Esther di tempatnya Pak Pendeta. Itu yang terjadi, saudara. Jadi ayo sama-sama ketika kita mengerjakan ini, ya kayak saya gini ya, jemaat yang datang, kalau tadi lihat yang datang cuma berapa orang sih, tapi saya bahagia aja, saya sejahtera aja, saya sukacita saja. Kenapa? Karena emang ini yang gue suka, dalam artian mengajar, berkhotbah, itulah yang saya suka. Saya nggak pernah peduli berapa jemaatnya. Ya kalau Tuhan tambahkan, puji Tuhan. Kalaupun hilang pun, saya tidak akan mengeluh sama Tuhan. Kenapa? Bagi saya domba adalah punya Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan, bukan oleh siapapun yang datang ke gereja. Tuhan bisa pakai mereka, tapi Tuhan juga bisa pakai banyak cara untuk memberkati saya. Saya berharap saudara paham ini, ketika kita mengeluarkan yang terbaik, Tuhan nggak akan berhutang, Tuhan akan memberkati kita. Itu balasanmu kepada Tuhan atas kasih karunia padamu. Maksudnya apa? Kalau kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, tahu kelemahan kita, tahu kelebihan kita, kemudian kita bisa mengeluarkan yang terbaik kepada Tuhan, itu adalah respon terbaik saudara atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Semoga diberkati, dan saya buka tanya jawab atau sharing atau diskusi tentang topik tadi, atau kalau tidak ada di luar topik tadi juga saya akan berikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Se. Ya. Ternyata saya merasa saya kirain dulu saya nggak normal. Ternyata ada Pak Se juga. Jadi saya merasa saya normal sekarang. Karena dulu saya memang suka bercanda, tetapi ketika udah merasa di rumah, udah merasa comfort zone, kalau nggak ada kepentingan banget, saya memang males banget keluar rumah kalau nggak ada kepentingan. Tadi saya pikir saya aneh gitu, karena teman-teman kadang suka ngajak hangout, nongkrong. Tapi dari 10, paling 1 kali saja saya terima ajakannya. Tadi saya pikir saya aneh gitu, tapi ternyata sekarang, oh enggak, saya masih normal. Ada pasti ternyata. Maaf ya Pak, bukan begitu jadi patokannya. Maksudnya saya merasa oke, itu memang istilahnya pembawaan dari kita, memang ada hal-hal yang bisa bikin kita nyaman, ada hal-hal yang bisa bikin kita nggak nyaman. Bukan berarti saya tidak suka bersosialisasi, enggak. Gitu. Saya menikmati, tetapi saya sadari ada batas-batas di mana kayak minuman di dalam gelas itu. Ada takarannya. Ketika luber nggak nyaman. Nah itu sepertinya saya. Gitu. Jadi saya tahu batas takarannya sampai di mana saya bisa dalam berkumpul-kumpul bisa berapa lama. Jadi saya tahu batasannya saya gitu. Itu sih. Dulu berasa kok orang masih pada nggak pengen pulang. Tapi kenapa saya udah mau pengen pulang aja, aneh ketika kita sedang keluar rame-rame gitu. Udah jam 5, saya udah nggak betah, pengen pulang, mau ngapain lagi, tapi mereka, teman-teman gak ada yang mau pulang, akhirnya saya pulang duluan sendiri, dan mereka pulang itu bisa jam 9, jam 10 menjelang mall tutup, gitu, mungkin bantuin satpam kali, maksudnya beres-beres security-nya, gitu, dan itu, dari dulu sampai sekarang, saya sama, gitu, maksudnya ketika mereka masih mau enjoy, silakan, gitu, saya udah gak nyaman, jamnya saya pulang, jadi, oh, ya udah oke, gitu, jadi akhirnya teman-teman juga ngerti, ya, memang istilahnya ada batas-batas lah dalam diri setiap kita, takaran mana masing-masing yang sesuai dengan porsi-porsi kita gitu loh. Itu sih.
Silakan teman-teman yang mau nanya ya langsung buka mic. Tapi kalau di rumah juga harus menghasilkan dong. Karena Iya, Paulus kan tahu kelemahan dia bisa Iya. mensiasati itu menjadi sesuatu yang akhirnya kita orang luar menganggap dia itu keren. Kalau lo nyaman di rumah terus orang-orang tetap ngapain sih si Foni di rumah mulu gitu ya, dan nggak ada kreasi juga, yang aneh lu gitu. Dan kita nggak boleh lama juga di zona nyaman itu, harus keluar lagi gitu ya, Fon? Iya, tenang. Ada kok, saya cukup kreatif. Silakan Pak Prana, jangan senyum aja, siapa tahu mau nanya-nanya. Saya nanya dong pasti. Silakan Bu Mona. Ya, monggo. Gimana kalau kita dalam situasi yang kurang nyaman gitu, tapi itu kita harus jalanin karena satu tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Gimana ya Pak Sih? Mensiasatinya kita untuk menghadapi situasi seperti itu karena no choice gitu ya, no choice kita harus jalanin ini. Tapi ini nggak enak gitu, nggak nyaman gitu ya. Tapi itu tanggung jawab, lo harus lakuin gitu. Nah itu gimana Pak Sih? Tapi bukan pernikahan Pak Sih. Baru gue mau ngomong, jangan-jangan ada masalah rumah tangga nih. Iya, ya memang harus di breakdown Bu, di breakdown itu sampai akhirnya kita sadar bahwa kita harus melakukan ini meskipun itu tidak kita nyaman. Ketika kita breakdown itu maksudnya mudaratnya apa, manfaatnya apa kalau kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan gini, nanti bisa begini. Kalau kita lakukan, ya salah satunya gue nggak nyaman, tapi bisa begini. Nah, ketika kita sudah breakdown itu semuanya, kemudian kita memutuskan, ya karena nggak ada pilihan ya. Kalau nggak ada pilihan, nanti malah membuat saya, keluarga terpuruk semakin dalam. Ya ini yang paling sekarang ini bahtera yang bisa menyelamatkan kita, meskipun nggak nyaman kita kerjakan, ya sudah. Tapi kita sudah berhitung-hitung tadi ya, karena memang pilihannya harus dikerjakan. Dan yang penting ketika kita mengambil keputusan itu, kita mengambil keputusan dengan kesadaran. Jadi jangan nanti kalau sudah terjadi, terus di depan, ya emang kemarin itu gue nggak sejahtera. Nah itu bagi saya sesuatu yang bocengli gitu ya. Karena kita sudah mengambil keputusan, tapi kemudian di kemudian hari kita sesali. Mestinya sebelum kita ngambil keputusan, ya kita harus benar-benar sadar diri. Ini yang kita lakukan ini nyaman apa tidak nyaman ya. Itu benar-benar kita ambil karena kesadaran, karena hitungan kita harus dilakukan sebagai tanggung jawab pekerjaan kah? Kalau kita kerjakan nanti kita bisa dapat apa ya, kalau orang dunia kerja SP1, SP2, SP3, nanti masalahnya lebih lebar lagi, ya sudahlah. Selama saya mengerjakannya, ya saya bertanggung jawab, dan tentu ketika akhirnya nggak damai sejahtera, ya minta tolong sama Tuhan. Ya, sebab kita kalau sudah breakdown itu kan breakdown juga sambil doa sama Tuhan kan, Tuhan coba deh mudaratnya apa nih, manfaatnya apa nih gitu ya. Ketika kita mengambil keputusan dan kita tahu kalau kita ngambil keputusan ini kita mungkin melangkahnya nggak nyaman karena tadi ada masalah etika kah, suara hati kah yang kayaknya nggak selaras gitu ya, kita minta tolong Tuhan untuk melakukan pertolongan dia ya, atau ya kita bisa berdoa kemudian agar Tuhan berikan tempat yang terbaik atau melakukan di tempat yang lain atau mendapatkan sesuatu yang kita bisa kerjakan dengan nyaman gitu ya. Tapi kalau ngambil keputusannya harus dilakukan, ya tidak bisa lagi mengatakan nanti kemudian hari, ya saya dulu memang tidak nyaman. Nah itu bagi saya kesaksian yang model seperti itu, kesaksian yang tidak dewasa. Jadi Bu Mona, gue juga sering kok Bu ngelakuin itu Bu. Mengalami situasi dilema itu. Kalau gue lakuin, ini hati nurani gue nih nggak ini. Tapi kalau gue nggak lakuin, ya gimana? Kayak contoh dalam dunia pelayanan ya. Ada orang yang pernah saya layani, baru sekali, 2 kali saya layani, tidak terlalu dekat dengan saya. Orang ini memang karena ketidaktahuannya, pemahaman iman Kristennya, maafkan saya masih cetek gitu ya. Tapi dia ini sering koar-koar ya. Sering koar-koar tuh di Facebooknya, pokoknya orang-orang itu taunya dia nih orang-orang yang memang rame gitu, rame sumber informasi. Dan saya sadar nih kalau gue nggak layani dia terus nih, gue langsung cut. Karena dalam hati saya, Tuhan ini orang ini kalau gue layani bebal nih. Gue tahu banget orang ini. Percuma gue buang waktu gue 2 jam, 3 jam layani dia. Tapi karakternya dia emang seperti itu. Dalam pertemuan pertama saya udah yakin. Pasti nggak lama dia hubungin lagi. Dan ketika saya ketemu sama dia atau bertemu atau ngobrol lagi, pasti masalahnya masalah yang sama. Dan terbukti. Nah, kalau Bapak ketemu orang model begini, kira-kira kalau ketemu lagi yang ketiga masih mau nggak? Tentu males kan? Tapi saya pikir, aduh ini kan baru orang juga, baru gue kenal ya. Apa dia belum ngerti, belum nangkep. Kalau gue langsung cut, dia bisa ngomong yang macem-macem nih.
Macam-macam resikonya apa? Nama baik saya bisa jadi diomongin, itu ada pendeta, katanya penuh kasih, baru bertemu 2 kali aja, yang ketiga udah nggak mau ketemu lagi, saya diblok lagi. Nah, itu kan bisa merusak nama baik saya. Dalam pelayanan tuh nama baik itu penting banget gitu ya. Apalagi kalau orang itu bisa menunjukkan chat saya. Zaman sekarang kan bisa ya, di screenshot, saya nggak mau melayani lagi, terus diblok, di screenshot ketahuan, wah rusak nama saya. Akhirnya saya melayani. Padahal jujur, ketika saya bertemu untuk kali ketiga dengan orang ini, saya udah nggak nyaman sekali. Tapi saya minta bantuan Tuhan, ya Tuhan. Ya ketiga itu relatif bulat lagi, masalahnya itu lagi. Tapi sambil berdoa sama Tuhan, ya saya bisa tiba-tiba dalam ucapan itu saya bisa kick dia dengan kalimat yang agak keras, dan itu menimbulkan dia akhirnya jadi sungkanan sama saya dan nggak lagi menghubungi saya untuk kali berikutnya. Ya jadi sambil berdoa, saya yakin nanti Tuhan bisa tolong ibu sehingga masalah etika, hati nurani, sehingga kok nggak nyaman tadi akhirnya bisa selesai, entah dengan cara apa itu, Bu. Tapi memang ini ya Pak ya, maksudnya di dalam apa kita mesti keluar dari comfort zone, Pak? Jadi itu kalau saya iya, itu. Kalau saya iya, saya tuh nggak pernah sampai nyaman di satu titik. Saya orang yang selalu nge-push diri saya, kalau sudah ngerasa nyaman, saya harus keluar. Boleh tanya deh orang-orang kayak Phil, kayak apa Henry gitu ya. Saya selalu setiap beberapa periode nih kalau udah nyaman dengan program ini pasti cari tantangan yang baru lagi, dan itu selalu tipikal karena bagi saya itulah yang membuat gairah itu ada. Saya tahu kelemahan saya tahu kelebihan saya menghidupi itu, tapi tentu kan kalau sudah nyaman di satu tempat itu ya tinggal akhirnya kita bisa bertahan dengan semangat atau kita bertahan karena memang sudah nyaman. Dan saya tidak pernah merasa mau bertahan karena nyaman. Sebab kalau nyaman saya akan ketinggalan sama orang-orang lain. Seperti saya bilang, saya dapat ini jujur aja dari obrolannya Raffi Ahmad gitu ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya saya sering lihat anak-anak muda di YouTube, artis-artis yang memang saya anggap patut atau saya bisa dengar kesaksian hidup dia. Raffi Ahmad itu dalam salah satu podcastnya ngobrol sama siapa saya lupa, tapi itu udah 2 tahun 3 tahun lalu, dia berkata begini, orang itu dia bersaksi, gue dulu itu sudah jadi bintang sinetron yang paling top lah di zaman dia gitu ya, terus ditawarin menjadi host presenter. Terus orang-orang tuh bilang, ngapain lo jadi presenter dahsyat saat itu. Itu dahsyat kan zaman Olga almarhum aja udah mati berapa tahun kan. Itu kata orang-orang di zaman itu, lo udah jadi aktor. Ya, kalau presenter itu memperkenalkan aktor. Jadi turun. Tapi Raffi Ahmad katanya, saya ngambil pekerjaan itu. Kenapa? Karena gue butuh tantangan baru. Kalau kita sudah naik ke gunung, sampai ke puncak gunung yang tinggi, kita dari puncak gunung tertinggi yang kita naiki, kita akan bisa melihat ada gunung yang lebih tinggi lagi di depan. Tantangannya ada lagi. Kalau kita nggak naik gunung, kita hanya bisa melihat gunung itu, satu gunung doang yang tinggi. Tapi kalau kita sudah naik di gunung yang kita anggap tinggi dari bawah itu, di puncak tinggi, kita bisa melihat gunung yang lebih tinggi lagi. Terus dia bilang begini, nah untuk saya bisa sampai di gunung yang jauh lebih tinggi lagi, itu gimana caranya? Nah kita kan harus turun lagi. Susah lagi, ya, memulai hal yang baru lagi, bertemu dengan orang yang baru lagi, membiasakan dengan kebiasaan yang baru lagi, supaya kita bisa sampai naik ke atas lagi. Jadi dia bersaksi, dia naik, sudah sampai di atas, dia turun lagi. Dan itu yang saya bisa akhirnya melihat sepak terjang dia dalam usaha bisnis. Sebagai aktor dia kalau di situ nyaman. Kayak aktor-aktor lain mana ada yang berbisnis serius, ya, mana ada yang mengerjakan hal-hal yang lain di luar kebiasaan dia, kenyamanan dia. Tapi kan Raffi Ahmad kan tidak. Dia dengan membeli klub bola, klub basket, terus mau bikin kebun binatang, itu sesuatu yang bagi saya out of the box, yang tidak ada di pikiran para artis yang mungkin bayarannya lebih mahal daripada Raffi Ahmad. Nah dari sini saya akhirnya gila, gue bisa belajar dari anak yang lebih muda daripada gue loh. Raffi Ahmad tuh umurnya baru 35, saya udah hampir 50. Tapi pemikiran dia, entah dia copy paste dari bapaknya atau dari kakeknya, saya nggak tahu ya. Tapi pemahaman dia itu akhirnya membuat saya juga, oh iya kita harus begitu. Jadi kita tidak boleh ada di titik yang kita merasa kita sudah nyaman. Kita harus turun lagi, mencari sebuah tantangan baru. Dengan begitu kita punya passion, punya gairah untuk apa? Untuk hidup lagi. Jadi gitu kalau bagi saya. Ya. Oke, Mas Eno mau nanya, cuma di luar topik daripada ini sih ya. Ya, silakan. Jadi kan bicara mengenai kalau kita hidup, kalau bicara keuangan kan
ada yang namanya kita tuh mesti investasi. Nah, sekarang kalau secara investasi secara biblical itu yang apa ya? Yang enak itu yang Alkitabiah itu seperti apa sih? Apakah kalau saya bilang kayak kita invest di semacam kayak di kripto itu, apakah itu biblical atau tidak? Karena kan banyak nada-nada minor nih Pak. Kalau dilihat dari orang-orang mengatakan itu judi lah atau apalah. Tapi kan kalau bicara judi kan seperti ada apa ya? Cuma dua pilihan. Sedangkan kalau di investasi di kripto itu kan sebenarnya nggak ada dua pilihan itu gitu. Nah kalau Bapak menyikapi seperti apa sih Pak kalau untuk kita investasi yang Alkitabiah lah intinya? Ya. Ya, saya agak gimana kalau jawab soal investasi, karena satu sisi di hati saya yang paling dalam, saya mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Sehingga kalau misalnya ada orang nawarin saya asuransi, pasti saya langsung enggak gitu ya. Orang nawarin bisnis, saya selalu bilang enggak gitu ya. Itu banyak orang yang mau ketemu saya, mau presentasi produknya, apapun bentuknya itu ya. Saya selalu bilang enggak. Tapi kan enggak semua orang bisa seperti saya gitu, mempercayakan hidup benar-benar penuh kepada Tuhan. Dan kalau kita investasi, apakah kita salah? Kan nggak gitu juga. Bagi saya investasi baik-baik saja. Ya, saya mau ngomong jujur nih, saya belajar sebenarnya mau berinvestasi, tapi saya tidak mau tergantung sama orang, Pales. Kayak kripto, saya belajar, Pak. Meskipun tiba-tiba drop ini, karena pokoknya tiba-tiba gara-gara Luna ya, gara-gara Luna itu drop ya, sehingga akhirnya semua drop juga, dan nilai total dari invest saya masih mulai, jadi hanya baru belajar, jadi saya mencari tahu, saya nggak langsung jor-joran, nggak, tipikal saya tuh saya belajar. Masa kata orang investasi paling bagus untuk masa depan tuh kripto, tapi saya nggak ngerti apa-apa soal kripto. Jadi saya coba belajar, saya cari tahu apa sih kripto itu, apa sih yang si Gozali itu namanya, Gozali SVD itu. NFT. Saya belajar juga main di saham ya, tapi tidak hanya tutorial via YouTube aja, Pak. Ya. Jadi saya mulai investasi kecil, nilainya sangat kecil. Ya. Wah, sekarang bisa toh beli saham yang ada di Amerika sana, di bursa Amerika, bisa gitu ya, dengan di GoTrade ya, itu saya punya aplikasinya gitu ya. Juga saya investasi di EasyCash ya. EasyCash itu menanam untuk memodali orang gitu loh Pak ya, seperti kan itu ada aplikasinya, dan itu semua saya ikuti, yang mengikuti aturan-aturan hukum di Indonesia. Jadi intinya investasi ya ada yang konvensional kan, beli tanah gitu ya, beli rumah, beli apartemen ya. Ya bagi saya sih selama motivasinya itu motivasi yang tidak sangat kedagingan ya, dan juga tidak melukai banyak orang, itu boleh-boleh aja. Cuma seringkali kalau kita sudah berinvestasi, berbisnis itu kita jadi kalap, karena yang kita pikir itu adalah untungnya, cuannya. Ya. Dan karena itu kita bisa menghalalkan segala cara, bahkan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang kita hindari. Jadi saya dapat sesuatu yang baik sekali, yang saya pakai, quote yang baik sekali, bahwa kalau kita mau berinvestasi itu bukan dari uang panas, tapi dari uang dingin. Uang dingin itu maksudnya uang yang memang kalaupun hilang kita tidak akan mati gitu. Kalau uang panas itu berarti ya untuk yang ngebul-ngebul di dapur. Nah itu jangan kita pakai. Selama kita penghasilan kita itu hanya cukup untuk makan, minum, pakai kita, ya jangan berinvestasi. Ya karena pasti akan susah gitu. Tapi kalau kita sudah punya penghasilan, dia disebut uang dingin, yang kalau ditaruh di bank itu kan jujur aja, naruh duit di bank itu kata para ekonom manapun tuh bodoh gitu ya. Kenapa bodoh? Karena nilai inflasi jauh lebih besar daripada nilai bunga yang ada. Ini ada Bu Mona lagi nih. Dan itu harus diakui loh ya. Bahkan kalau boleh jujur, bank itu kan naruh duitnya, duit nasabah itu kan bukan di portofolio bank juga, pasti bermain di investasi.
Ini berarti akhirnya memang kita pahami. Cuma kalau nabung atau berinvestasi di bank, nabung di bank, itu kan lebih aman gitu ya. Tapi ya tentu tidak menguntungkan secara finansial. Nah, ya tetap. Jadi akhirnya kita harus bijaksana, jangan panasan, terus juga dari uang dingin, sehingga kemarin ketika saya kehilangan duit, ya nggak besar ya Pak, tapi pas drop begitu ya saya, ya udahlah, emang gue cuma mau belajar, ya kalau untung akhirnya gue tahu celahnya. Nah sekarang ini ternyata bahkan portofolio kripto yang saya bilang punya fondasi yang kuat seperti Luna itu bisa hancur, saudara. Ya kalau cuma Dogecoin mah emang itu koin-koin receh gitu ya. Tapi Luna itu kan punya portofolio fondasi yang bagus sekali ya, yang gadang-gadang akan menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata hancur juga gitu ya. Jadi ya tadi Pak, kalau ukuran Alkitabiahnya masalahnya di Alkitab nggak ada Pak ayat-ayat soal investasi. Jadi saya tidak bisa terlalu mendalami soal ini. Yang penting tadi kita tidak terikat dengan itu, tidak terikat menjadi kedagingan kita. Ya mungkin kalau memang dianggap penting ya kita dulu pernah ya profesor siapa tuh yang kita undang untuk bikin seminar tentang bagaimana berinvestasi ke depannya itu ya. Beliau memang lebih kompeten ya karena punya pengalaman sebagai guru besar. Sekarang ini beliau jadi ketua program, bukan ketua program, bahkan ketua pasca sarjana ya di UI kalau tidak salah ya. Jadi salah satu petinggi di UI ya. Jadi itu beliau lebih kompeten mengajarkan ini daripada saya. Jadi kalau Pak Lesmana tanya sama saya cuma nyampaikan yang tadi receh-receh tadi aja itu Pak. Minta maaf. Pak, sorry mau nanya lagi. Itu yang tadi Bapak bilang katakan kalau jangan sampai banyak melukai banyak orang, itu pengertiannya apa ya Pak? Dan apakah asuransi itu memang tidak buat kita sebagai orang percaya itu nggak perlu, atau jadi seolah-olah nggak mempercayakan hidup kepada Tuhan, atau gimana sih Pak? Kalau investasinya tuh investasi untuk mengcover kita berjaga-jaga ya bagi saya nggak masalah. Saya ikut BPJS apa itu bukan asuransi ya? Sama aja kan gitu ya. Tapi saya mengikuti yang program pemerintah gitu ya yang tidak juga memberatkan saya secara finansial dan juga tidak niatnya melakukan itu dengan melukai orang. Itu maksudnya gini Pak. Banyak orang berinvestasi dari minjem uang gitu. Minjem uang saudaranya, minjem uang kakaknya, minjem uang suaminya. Nah, ini yang sesuatu yang bagi saya nanti kalau kita boncos di investasi itu kan kita melukai orang lain. Dan itu banyak sekali terjadi ya. Belum lama ini ya ada yang saya kenal itu berinvestasi ya untuk berbisnis. Ternyata apa saya tahu dari boncosnya dia bersaksi bahwa dia pakai uang saudara-saudaranya juga. Dan itu akhirnya ya kalau udah ngomongin saudara, hubungan persaudaraan bisa hancur dong Pak gara-gara uang itu ya. Meskipun awalnya dia sangat yakin dengan apa yang dia kerjakan, sehingga akhirnya saudaranya bisa investasi. Nilainya nggak kecil, nggak puluhan juta, tapi ratusan juta. Bahkan nilai kerugiannya sampai MM-an gitu, saudara. Dan dia melakukan sesuatu juga, saya nggak tahu apakah dia sharing dengan partnernya, dengan istrinya. Nah, banyak orang tuh begitu, mentang-mentang dia kepala rumah tangga, dia mengambil keputusan investasi, tapi dia nggak ceritakan sama istri. Ketika akhirnya boncos, kan masalahnya nanti melukai istri juga, Pak. Melukai anak juga. Anak yang tadinya berpikir, papaku nih lumayan nih ekonominya nih, aku bisa sekolah nanti. Misalnya kalau di Indonesia, kalau di swasta, di Pelita Harapan aku bisa gitu ya. Ternyata papanya hancur bisnisnya karena kesalahan yang tidak disaringkan kepada keluarga ini. Dan bagaimana perasaan anaknya ketika nanti mau pas kuliah, papanya nggak bisa sekolahin di sekolah yang diharapkan oleh dia. Kan ini melukai. Jadi bagi saya kalau kita investasi itu ya investasi yang kalaupun kita boncos, itu hanya melukai diri sendiri. Dan kita akan bisa survival kalau kita hanya menggunakan uang dingin tadi. Jadi gondoknya ada, Pak. Tapi nggak akan membuat kita seperti mati gitu loh. Ya udahlah gitu ya, anggap aja kata orang-orang tua dulu uang sial gitu loh Pak. Nangkep ya, uang sial gitu ya. Ya udahlah diiklasin aja gitu loh. Tapi kalau sampai melukai pasangan kita, anak kita, keluarga kita yang lain, karena kita tadi mau berinvestasi sesuatu yang kita percayai tapi kita pinjam atau gimana sehingga akhirnya pas gagal melukai banyak orang, itu yang bagi saya sebaiknya tidak kita lakukan. Begitu Pak. Thank you buat Pak C. Ada lagi teman-teman? Silakan.
Apa sih Stuti? Mau nanya apa? Bebas kok, nggak terpatok materi hari ini. Atau Bu, siapa ini baju biru? Oh, Bu Silviana. Lumayan ya, investasi. Sesuatu yang saya tidak berani melakukannya. Jangan lupa sih. Waduh, ini jadi belalang ceritanya di tengah padi-padian. Ya, paling cuma kasih tanggapan aja sih yang tadi yang mengenai khotbah tadi pagi sih. Maksudnya apa yang dipaparin Pasnya kan itu jelas banget ayat-ayatnya gitu loh. Mengenai si Rasul Paulus itu. Saya juga berpendapat, oh ya, yang kayak dulu kan kita nggak tahu nih apa sih duri dalam daging apa sih. Penafsirannya kan luas begitu loh. Oh ya, ternyata setelah dipaparin jelas ya. Ternyata memang ada masalah, ada satu kecacatan di tubuhnya si Rasul Paulus dan indikasinya kan mengarah ke sana tuh, ke arah mata. Mereka kalau dulu kan ada yang bilang dia pincang lah apalah, tapi kalau setelah pemaparan itu kan jelas tuh, oh ternyata Rasul Paulus ada mengalami kecacatan di situ. Terus saya juga mikir kan tadi juga kayak pas saya bilang, dia sebenarnya dia kalau mau jadi dia bisa jadi imam besar di situ, bisa jadi orang terhormat, orang apa gitu lah. Terus saya mikir lagi kenapa dia nggak mau jadi ke sana gitu loh. Dia lebih memilih ke lapangan gitu loh, mendingan terjun lapangan gitu loh. Nah, ternyata memang mungkin ya rasa insecure dia gitu, kurang percaya diri ada di bagian mata, makanya kalau dia mengambil posisi imam mungkin aja kan dia tidak dipandang enak kan sebagai orang imam besar mungkin. Ya saya pikir kan kita udah belajar kalau orang Yahudi gitu kan, kalau misalnya ada orang yang cacat atau apa mungkin kayak nggak dipandang baik lah gitulah. Nah beruntungnya ini Paulus ini dia belajar sama guru besar agama Gamaliel, terus dia juga orang Ibrani. Kalau misalnya dia nggak ada background kayak pendidikan besar itu, mungkin dia bisa jadi orang yang dipandang hina gitu loh. Kayaknya mungkin dia lebih memilih ke lapangan gitu loh. Jadi khotbah tadi sih jelas sih, saya nangkep sih apa yang tadi dijelaskan. Itu aja pasti. Iya, iya. Nah, itu makanya tadi ya kita sekali lagi saya tekankan, kalau saya misalnya disuruh untuk cari tahu kelebihan atau kelemahan, maka saya akan bilang saya akan mencari tahu dulu kelemahan saya. Sebab kelebihan itu akan lebih mudah gitu ya. Lebih mudah untuk saya bisa melakukan apapun. Tapi kalau kita tahu kelebihan nggak tahu kelemahan itu bahaya. Nah, makanya kalau bagi saya, dalam benak saya, Paulus itu sangat sadar kelemahan dia apa. Sehingga dengan sadar kelemahan dia apa, dia bisa menata dirinya. Dan itu yang keren banget gitu ya. Itu yang luar biasa banget. Itu yang semakin saya mengagumi Rasul Paulus dibandingkan orang Kristen lainnya yang mengagumi karena pengajarannya, karena kitab-kitabnya. Saya mengagumi bahkan sekarang tuh personalitinya Paulus, kepercayaan dirinya Paulus, ya. Bagaimana dia bisa mengangkat dirinya beyond dari yang sebenarnya, dari yang sewajarnya gitu. Dan itu yang keren ya. Jadi kalau Henry tadi bisa melihat, meskipun itu tafsir ya Hen, tadi kan ayat-ayat tadi kan masih di area tafsir karena tidak secara spesifik Paulus itu punya benar-benar sakit di mata ya, terus matanya itu memang secara fakta bisa kelihatan cacatnya, itu kan masih area tafsir. Tapi dengan menafsirkan itu nggak salah karena ada bukti-bukti yang tersurat dan tersirat di dalam ayat-ayat yang saya bukakan tadi. Jadi kalau sebaiknya ya, makanya saya bilang penting itu namanya tadarusan Alkitab atau baca Alkitab itu ya. Karena saya kebetulan dalam setahun ini membaca tulisannya Paulus semuanya, tinggal sekarang ini kan tinggal surat yang belum Efesus ya, Efesus lagi berjalan, tinggal 3 pasal lagi, minggu ini selesai. Kemudian tinggal surat Roma yang belum saya bahas. Yang lainnya di Perjanjian Baru sudah, berarti surat Paulus semuanya sudah. Nah, dengan saya dalam setahun ini membaca tulisan-tulisan Paulus terutama di Perjanjian Baru, jadi semakin jelas gitu. Nah, kalau kita membaca secara whole package begitu, ya banyak kebenaran-kebenaran di Alkitab yang tadinya kita tidak terlihat akan jadi terlihat. Makanya baca Alkitab itu penting bagi saya supaya kita bisa memahami sesuatu dengan lebih terang benderang. Gitu. Oke. Puji Tuhan kalau jadi berkat buat Henry. Yang lainnya? Saya. Ya. Nggak ada? Oke. Kalau tidak Masih ada teman-teman? Nggak ada ya? Sudah ya? Nggak ada. 1, 3, 5. Ya. Jadi
Terima kasih buat semuanya. Ya mungkin nanti kalau sekolah minggu di minggu depan, kalau saya berkhotbah dan tidak ada yang ditanyakan, bisa disiapkan apa yang mau di-sharingkan ya. Karena ini bagi saya wadah kita untuk coba diskusi tentang hal-hal yang viral misalnya ya. Misalnya kemarin yang viral, Bapak Ibu terganggu nggak? Tergelitik nggak? Gara Holy Wings di demo sama pemuda Ansor bahkan, NU bahkan. Gara-gara masalah ada promosi, ada orang masuk ke Holy Wings namanya Muhammad dan Maria. Saya jujur aja geli sendiri gitu ya. Saya merasa bahkan even nanti itu yang masuk ke Holy Wing itu Yesus dan Maria pun saya hanya geli saja. Ya, bagi saya kalau sampai kita akhirnya merasa terhina, iman kita merasa guncang hanya gara-gara itu kok belum punya iman yang benar gitu loh. Jadi geli saya melihat itu, ya itu sebenarnya kalau didiskusikan kan lucu itu ya, bisa panjang lebar itu ya. Jadi fenomena-fenomena hari-hari ini bahkan bagi saya sesuatu yang levelnya saya apresiasi Ansor ya, NU ya, Banser itu ya. Tapi kalau mereka style berpikirnya masih sama, akhirnya sama seperti maafkan saya Laskar Jihad, FPI, itu bagi penurunan iman ya. Jadi kita belajarlah untuk tidak terganggu dengan hal-hal itu. Kenapa? Karena di akhir zaman yang kayak gitu-gitu akan semakin sering. Kalau kita nggak punya fondasi iman yang kuat, kita akhirnya capek, energi kita habis untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Gitu ya saudara ya. Jadi minggu depan coba nanti dicari yang viral, kita diskusikan ya, ketemu jalan keluarnya, ketemu solusi terbaiknya, ya itu urusan kedua. Yang penting kita diskusikan supaya kita menjadi better Christian, ya, menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik kemudian hari. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh selesaikan sekolah minggu dewasa kami. Dan terima kasih buat waktu yang Tuhan izinkan kami bisa berfellowship, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, bisa saling menguatkan, doa agar setiap mimbar doa Tuhan kuduskan, entah hamba atau siapapun nanti yang berdiri di mimbar, bisa men-sharingkan kebenaran yang sangat memberkati bagi semua yang mendengarkannya, sehingga akhirnya menginspirasi semuanya untuk lebih mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, menggumulinya siang dan malam. Kami berdoa agar semua yang hadir dalam ruang Zoom ini juga diberkati Tuhan, hidup diberkati luar biasa, juga dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam rumah tangga terutama, dalam masa depan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Kalau ada yang sekarang ini sedang dilema dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sesuatu, Tuhan tolong hamba-hambamu ini, berikan terangmu kepadanya, sehingga ketika dia buka mata, semua jalan di depan itu jalan yang memang jelas, jalan yang memang Tuhan tunjukkan kepadanya untuk dilanjutkan dalam hidupnya. Doa agar setan iblis dalam bentuk apapun, termasuk kedagingan, suara hati, atau Satan yang memang berasal dari diri, bukan si Satan itu, yang berusaha mengganggu hidup kami sehingga kami nggak bisa menjadi manusia yang dewasa, sehingga ketika Tuhan jemput kami nanti, manusia dewasa kami nggak muncul, akhirnya nismat Hayim itu kembali kepada Bapa dengan malu, sehingga ketika masuk dalam pengujian api, dia akan tampak seperti keluar dari api, dan nefes kami bahkan nantinya ada di tempat yang tidak semestinya, tempat penderitaan. Kami nggak mau Tuhan. Kami mau menjadi orang, terutama orang Kristen, yang bisa sampai pada titik sebagai Kristen yang dewasa. Maka tolong kami Roh Kudus, berikan kami, Kau yang paling tahu kelemahan kami, beri informasi jelas buat kami, sehingga kami juga tahu mana yang kelebihan kami, mana yang kelemahan kami, sehingga di sisa hidup kami masing-masing kami bisa menata diri menjadi manusia yang akhirnya bisa mengeluarkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk diri kami, untuk sesama kami. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beraktivitas. Doa saya minggu ini minggu berkat buat semuanya. Haleluya.